Halo, perkenalkan nama saya Karya Ananda Krisna Wiralaksana dengan NIM 21055511051. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SQL. Apa sih SQL? SQL singkatan dari Structured Query Language yang merupakan bahasa komputer standaransi atau American National Standard Institute. Nah, dengan SQL ini kita dapat yaitu membuat basis data dan struktur tabel, input update dan delete data dari tabel, membuat query sederhana dan kompleks. Nah, selanjutnya di sini ada tipe data SQL. Nah, ini merupakan tipe data yang sering digunakan pada SQL, yaitu ada varchar, char, integer, float, numeric, date, datetime, enum, money, dan keterangannya masing-masing. Selanjutnya di sini ada constraint SQL. Constraint merupakan batasan atau aturan yang ada pada tabel. SQL menyediakan beberapa tipe constraint yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada not null. Not null mendefinisikan kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Selanjutnya ada unique queue. Constraint unique queue mendefinisikan suatu kolom bersifat unik, artinya antara satu data dengan data lain namanya tidak boleh sama, misalnya alamat email. Selanjutnya primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Selanjutnya foreign key. Constraint foreign key mendefinisikan pada satu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key dan bisa digunakan untuk menghubungkan antara dua tabel. Selanjutnya ada check. Constraint check mendefinisikan sebuah kondisi untuk data agar data dapat masuk dalam field, artinya tiap memasukkan data atau editing terhadap data record, field yang dimasukkan akan selalu diperiksa apakah isinya ada di antara data-data yang dimasukkan. Jika tidak ada, maka SQL akan menampilkan pesan error. Selanjutnya ada default. Constraint default mendefinisikan nilai default dari field, yang mana ketika ada baris baru yang dimasukkan ke dalam tabel, nilai default dari field akan digunakan apabila tidak ada nilai yang diberikan padanya. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan SQL. Yaitu pertama ada DDL, Data Definition Language, yang terdiri dari create, drop, alter. Selanjutnya ada DML, yaitu Data Manipulation Language, yang terdiri dari insert, update, delete, select. Selanjutnya ada DCL, yaitu Data Control Language, yang terdiri dari grant, revoke, commit, rollback. Nah, di sini saya akan membahas tentang DDL atau Data Definition Language dan DML atau Data Manipulation Language. Nah, yang pertama ada SQL Data Definition Language atau DDL. Adapun topik pembahasannya yaitu pertama pengertian, kedua jenis-jenis, ketiga cara kerja. Nah, yang pertama pengertian SQL DDL. SQL Data Definition Language atau DDL merupakan SQL yang berfungsi untuk membuat atau menghapus database dan mendefinisikan objek-objek seperti tabel yang ada di dalam database. Selanjutnya yang kedua itu ada jenis-jenis SQL DDL. Yang pertama itu ada create, yang kedua itu ada drop, yang ketiga itu ada alter. Nah, sini ada create. Create berfungsi untuk membuat database dan objek-objek yang ada di dalam database seperti tabel. Nah, berikut merupakan penggunaan create dalam membuat database. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh penggunaan create dalam membuat tabel. Nah, selanjutnya ada drop. Drop berfungsi untuk menghapus database atau objek-objek seperti tabel yang ada di dalam database. Nah, berikut merupakan contoh penggunaan drop dalam menghapus database dan tabel. Selanjutnya ada alter. Alter berfungsi untuk memodifikasi tabel, yaitu menambah kolom atau field, merubah kolom atau field, menghapus kolom atau field, membuat primary key, dan membuat foreign key. Nah, berikut merupakan salah satu contoh penggunaan alter dalam menambah kolom atau field. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh penggunaan alter dalam merubah kolom atau field. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penggunaan alter dalam menghapus kolom atau field dan membuat primary key. Dan selanjutnya sini ada contoh penggunaan alter dalam membuat foreign key. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja SQL DDL. Nah, di sini saya sudah memiliki PDM minimarket yang akan saya gunakan untuk membuat database. Di sini ada tabel supplier, tabel konsumen, tabel karyawan, tabel bagian, tabel pembayaran,
tabel transaksi, tabel pembelian barang, dan tabel jenis. Di mana tabel-tabel ini juga sudah tersedia primary key dan foreign key-nya masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan create, drop, dan alter dalam membuat database minimarket beserta tabel-tabel di dalamnya, yaitu sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan create, drop, dan alter saat membuat database beserta tabel yang ada di dalamnya. Jadi, di sini saya akan membuat database minimarket beserta tabel di dalamnya dari PDM yang saya buat, yaitu PDM minimarket. Di sini pertama-tama kita membuat database terlebih dahulu. Di sini create database db minimarket. Taran. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita membuat atau use database agar dapat digunakan. Use db minimarket. Nah, selanjutnya di sini akan membuat tabel yang ada dalam database minimarket. Di sini ada create table. Tabel yang saya buat pertama itu ada tabel supplier. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi pada PDM itu, pada tabel supplier itu terdapat nama field, yaitu ada ID supplier, nama supplier, email, alamat supplier, telepon supplier, dan jenis kelamin. Di sini ID supplier. Saya menggunakan tipe data varchar. Not null primary key. Selanjutnya nama supplier. Saya menggunakan tipe data varchar. Default name. Selanjutnya ada email, varchar, default name. Selanjutnya alamat supplier. Varchar, default name. Selanjutnya jenis kelamin. Sini saya menggunakan tipe data enum. To L itu P. Di L itu laki-laki, P itu perempuan. Nah, selanjutnya sini kita akan mengerannya. Nah, jadi di sini tabel supplier sudah jadi, kita akan melihatnya. Kita sort tabel dulu untuk melihat tabelnya. Nah, jadi di sini tabel pada DB Minimarket itu baru satu, yaitu ada tabel supplier. Selanjutnya kita akan melihat tabel supplier. Di sini dash tabel supplier. Taran. Nah, jadi di sini nama field pada tabel supplier itu ada ID supplier yang merupakan primary key, ada nama supplier, ada email, ada alamat supplier, dan jenis kelaminnya. Selanjutnya saya akan buat tabel konsumen. Di sini create tabel konsumen. Sini ada
ID konsumen, samakan tipe data varchar juga dengan panjangnya sama. Sini not null, primary key, node-nya nama supplier, varchar 50 defaultnya. Selanjutnya ada email, varchar 100 defaultnya. Selanjutnya ada alamat supplier, varchar 100 defaultnya. Ini ada jenis kelamin juga, data enum, L atau P. Kita merangnya, jadi kita akan mengeceknya. Kita lihat dulu tabelnya. Nah, di sini sudah ada tabel konsumennya. Selanjutnya kita akan ngecek tabel konsumennya. Sekarang dash tabel konsumen. Jadi di sini sudah ada field pada tabel konsumen, yaitu ada ID konsumen, nama supplier, email, alamat supplier, dan jenis kelaminnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat tabel yang berisikan foreign key, yaitu pada tabel karyawan, di mana foreign key pada tabel karyawan itulah ID bagian. Jadi di sini saya akan membuat tabel bagian terlebih dahulu. Di sini create tabel TB bagian. Ada ID bagian, data varchar, modul, primary key. Selanjutnya ada nama bagian. Varchar 50. Selanjutnya kita run. Jadi sini tabel bagian sudah dibuat, kita akan melihatnya. Nah, sini pada database minimarket sudah ada tabel bagian. Selanjutnya kita akan membuat tabel karyawan. Di sini create tabel TB karyawan. Itu ada ID karyawan. Varchar 20, modul, primary key. Selanjutnya ada nama karyawannya, varchar
50 default dulu. Selanjutnya ada di bagian yang merupakan foreign key dari tabel karyawan. Di sini kita sesuaikan dengan tabel bagian. Di bagian itu adalah varchar-nya itu 20. Di sini varchar 20. Default 0. Selanjutnya ada alamat karyawan. Varchar selanjutnya ada telepon karyawannya. Varchar selanjutnya ada jenis kelamin. Makan minum. L I. Selanjutnya kita akan mengisikan foreign key pada ID bagian. Jadi sini foreign key, ID bagian, references, yaitu asal dari ID bagian itu berasal dari tabel bagian. References tabel bagian, ID bagian lagi. Selanjutnya kita akan mengerannya. Selanjutnya kita akan mengecek. Nah, jadi di sini ID bagian itu merupakan foreign key dari tabel karyawan, dan ID karyawan itu merupakan primary key dari tabel karyawannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menghapus tabel, yaitu tabel konsumen. Di sini drop tabel konsumen. Nah, selanjutnya kita akan mengeceknya. Nah, jadi di sini tabel konsumen yang saya buat tadi itu sudah terhapus pada database minimarket ini. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menambahkan field pada tabel karyawan. Kita lihat dulu tabel karyawannya. Di sini kita menggunakan alter. Karyawan. Di sini saya akan menambahkan nomor KTP. Nomor KTP. Datanya saya gunakan varchar. Sini saya akan mengerannya.
Nah, selanjutnya kita akan mengecek kembali. Nah, sudah berhasil. Nah, jadi di sini dapat lihat pada tabel karyawan ini sudah ada nomor KTP yang saya tambahkan tadi. Selanjutnya, di sini saya akan mengubah telepon karyawan ini sebagai nomor HP. Di sini daftar. Karyawan, kolom, telepon karyawan, HP, varchar 20, taran. Nah, selanjutnya kita cek kembali dan sudah berhasil. Nah, jadi di sini pada tabel karyawan itu pada nomor HP ini sebelumnya adalah telepon karyawan. Jadi karena saya sudah ganti, jadi sini adalah nomor HP dengan data varchar yang batas teksnya itu adalah 20. Selanjutnya di sini saya akan menghapus nomor KTP pada ID karyawan. Di sini alter table ID karyawan, drop belum, nomor KTP. Taran. Nah, sini kita akan mengeceknya. Jadi di sini pada tabel karyawan ini karena saya menghapus nomor KTP, jadi pada tabel ini sudah tidak ada lagi nomor KTP-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh cara mengisi primary key pada tabel. Jadi di sini saya akan membuat tabel di mana fieldnya itu tidak berisi primary key. Dibuat saja create table jenis. Itu ada ID jenisnya. Dimana ID jenis ini saya akan mengisikan primary key. Kita gunakan data varchar. Ini ada nama jenis varchar. Ini kita run. Nah, karena sudah berhasil, kita cek des jenis. Nah, jadi di sini dapat lihat tabel jenis itu ada ID jenis dan nama jenis. Jadi di sini tidak ada primary key-nya. Jadi di sini saya akan menambahkannya pada ID jenis. Di sini ada table jenis add primary key ID jenis. Taran. Nah, kalau sudah berhasil, kita cek kembali. Nah, dapat lihat pada tabel jenis ini, pada field ID jenis ini sudah terdapat primary key-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh cara mengisi foreign key pada tabel. Jadi di sini saya akan membuat tabel yang tidak berisi foreign key. Di sini saya akan buat di barang. Ada kode barang. Varchar 50 primary key. Ini ada nama barang varchar
development. Selanjutnya desktop, dan ketik data in, selanjutnya ada harga, data in, development. Selanjutnya sini ada di jenis, dimana di sini saya tidak mengisikan foreign key-nya terlebih dahulu. Jenis varchar kita samakan seperti jenis pada tabel jenis. Kita run. Pada sudah berhasil, kita akan cek. Jadi di sini ada jenisnya itu belum isi foreign key. Jadi saya akan menambahkan foreign key. Di sini menggunakan alter, tabel barang, add foreign key, ini jenis, references, itu asal dari jenisnya itu pada tabel jenis. Kita akan run. Nah, karena sudah berhasil, kita akan cek. Nah, jadi dapat dilihat pada jenis pada tabel barang ini sudah terdapat atau berisi foreign key. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SQL Data Manipulation Language atau DML. Adapun topik pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian SQL DML, yang kedua itu ada jenis-jenis SQL DML, dan yang ketiga itu ada penerapan cara kerja dari penggunaan SQL DML. Yang pertama itu ada pengertian SQL DML. SQL Data Manipulation Language atau DML merupakan SQL yang berfungsi untuk memanipulasi data, yaitu menampilkan, menambahkan, dan menghapus data. Nah, adapun jenis-jenis dari SQL DML, yaitu pertama ada insert, yang kedua itu ada update, yang ketiga itu ada delete, dan yang keempat itu ada select. Insert berfungsi untuk menambah data ke dalam suatu tabel. Berikut merupakan salah satu contoh dalam penggunaan insert. Yang kedua itu ada update, yang berfungsi untuk mengubah satu atau lebih data yang terdapat pada satu atau lebih kolom tabel. Berikut merupakan salah satu contoh penggunaan update. Yang ketiga itu ada delete, yang berfungsi untuk menghapus satu atau beberapa record dalam suatu tabel. Berikut merupakan salah satu contoh dalam penggunaan delete. Nah, yang keempat itu ada select, yang berfungsi untuk menampilkan record data yang ada dalam tabel. Berikut merupakan salah satu contoh penggunaan select. Simbol bintang bermaksud all atau semua, dan digunakan untuk mewakili semua atribut dalam satu tabel. Nah, di sini ada pernyataan select. Pernyataan select itu ada simbol perbandingan, lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan. Order by atau pengurutan data, count atau mendapatkan total data, sum itu menjumlahkan nilai dari sekumpulan data, min itu mendapatkan nilai terkecil dari sekumpulan data, max itu mendapatkan nilai tertinggi dari sekumpulan data, AVG itu mendapatkan nilai rata-rata dari sekumpulan data, ada between mendapatkan nilai di antara nilai 1 dan nilai 2, distinct gabungan dari atribut-atribut yang unik, and or dan not group by mengumpulkan data, inner join dan in. Nah, selanjutnya penerapan cara kerja SQL DML akan saya jelaskan menggunakan software SQL Yoke, yaitu sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan DML dalam buat tabel, di mana di sini saya menggunakan database minimarket. Dan pada database minimarket ini juga saya sudah masukkan tabel-tabel dalamnya, yaitu tabel bagian, tabel barang, tabel jenis, tabel karyawan, tabel konsumen, tabel pembayaran, tabel pembelian barang, tabel supplier, dan tabel transaksi.
di mana tabel-tabel ini juga sudah saling berelasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi itu, DML itu ada insert, update, delete, dan select. Di sini saya akan bahas tentang insert, update, dan delete terlebih dahulu. Nah, sini ada insert. Insert ini digunakan untuk masukkan data ke dalam tabel. Nah, di sini saya akan mencontohkannya ke tabel karyawan. Saya akan masukkan data ke dalam tabel karyawan. Tapi sebelumnya saya di sini juga sudah masukkan beberapa data ke dalam tabel karyawan. Nah, selanjutnya sini kita akan melihat data-data yang ada pada tabel karyawan. Nah, di sini sudah ada beberapa data yang saya masukkan ke dalam tabel karyawan. Di sini saya akan masukkan lagi data ke dalam tabel karyawan. Jadi di sini insert into, nama tabelnya itu adalah tabel karyawan. Selanjutnya ada nama field, yaitu ada ID karyawan. Ada nama karyawan. Ada ID bagian. Ada alamat karyawan. Ada telepon karyawan. Dan ada jenis kelamin. Selanjutnya kita akan masukkan value-value-nya. Yang pertama itu ada karyawan. Di sini kita akan masukkan ID karyawan itu dari nomor 11. Selanjutnya itu ada nama karyawannya. Di sini saya masukkan Dika Wirasatya. Selanjutnya itu ada ID bagian. Sini saya masukkan 01. Selanjutnya ada alamat karyawan. Di sini saya masukkan Gianyar. Selanjutnya ada telepon karyawan. Di sini saya masukkan 089 761 234 765. Selanjutnya itu ada jenis kelamin. Di sini saya masukkan laki-laki atau L. Maka sekarang akan kita run. Yang selanjutnya kita cek kembali tabel karyawan. Nah, di sini data yang saya buat tadi itu sudah dimasukkan. Selanjutnya update. Nah, update ini digunakan untuk memperbarui atau mengubah data pada kolom atau tabel. Nah, di sini kita akan mengupdate tabel karyawan, yaitu pada ID karyawan sebelah sini kita akan mengganti nomor teleponnya dan alamat karyawannya. Jadi di sini update, nama tabelnya itu adalah tabel karyawan. Reset, kita akan mengganti alamat karyawan dan nomor teleponnya. Kita akan menggantinya menjadi Denpasar. Dan nomor teleponnya menjadi 081 235 876 452.
where ID karyawan sama dengan 11. Selanjutnya kita akan run. Nah, selanjutnya kita akan mencek kembali. Nah, di sini pada ID karyawan 11 ini nama karyawannya sudah terganti jadi Denpasar dan nomor teleponnya sudah terganti jadi 081 235 876 452. Selanjutnya ada delete. Di sini kita akan menghapus data karyawan pada ID karyawan itu nomor 11. Delete from tabel karyawan where ID karyawannya adalah 11. Selanjutnya kita run. Selanjutnya kita cek. Nah, ID karyawan pada nomor 11 itu sudah tidak ada. Dapat dilihat pada data ini ID karyawan nomor 11 itu sudah terhapus. Selanjutnya di sini kita akan mendelete jenis kelamin itu adalah P atau perempuan. Untuk karyawan where jenis kelamin adalah P atau perempuan. Selanjutnya kita akan run. Selanjutnya kita akan cek. Nah, maka data yang berjenis kelamin P itu sudah tidak ada atau terhapus, dan yang tersisa itu hanya data yang berjenis kelamin L yaitu berjumlah 5. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang penggunaan select. Nah, di mana seperti yang saya jelaskan tadi itu terdapat beberapa pernyataan select, yaitu ada simbol perbandingan, order by, count, sum, min, max, avg, between, distinct, and order not, group by, inner join, dan in. Nah, di sini saya akan membahas cara menggunakan pernyataan select tersebut. Nah, yang pertama itu di sini saya akan menampilkan beberapa nama field pada tabel barang. Jadi di sini select. Nama field yang saya tampilkan itu ada kode barang, ada nama barang, ada stok, dan harga from tabel barang. Nah, selanjutnya sini saya akan mengerannya. Nah, maka sini sudah ada data dari nama field yang ingin saya tampilkan tersebut, yaitu sini ada kode barangnya, ada nama barangnya, ada stok, dan ada harga. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan nama barang, stok, harga jika ID-nya itu adalah atau kode barang itu adalah 2. Di sini adalah select, nama barang, stok, harga from tabel barang where kode barangnya sama dengan 2. Nah, maka ini adalah nama barang, stok, harga jika kode barangnya itu adalah 2. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan beberapa nama field jika ID jenisnya itu adalah 6. Di sini ada select, nama barang,
stok, harga, from tabel barang, where, ID jenisnya itu adalah 6. Nah, maka ini nama barangnya jika ID jenisnya itu adalah 6. Ini ada stoknya, ada harganya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan beberapa nama field, itu ada kode barang, nama barang, stok harga, jika ID jenisnya itu adalah 2. From tabel barang, where, ID jenis dengan 2. Nah, jadi ini kode barangnya, stok harga, jika ID jenisnya itu adalah 2. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan nama barang jika harganya itu lebih besar dari 5.000. Select nama barang, from tabel barang, where, harganya itu lebih besar dari 5.000. Harga lebih besar dari 5.000. Jadi ini saya akan mengeramnya. Nah, maka ini nama barang yang harganya itu lebih besar dari 5.000. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan nama barang, stok, harga, from tabel barang, jika harganya itu lebih kecil dari 20.000. Ini saya akan menguranginya. Maka ini adalah nama barang atau harga yang harganya itu di bawah dari 20.000. Selanjutnya di sini saya akan tampilkan nama barang, stok, harga, from tabel barang, jika harganya tidak sama dengan 3.000. Nah, maka ini adalah stok, harga, dan nama barangnya jika harganya itu tidak sama dengan 3.000. Nah, ini adalah nama barang, stok, harga itu jika harganya tidak sama dengan 3.000. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan nama barang, stok, harga, jika harganya itu adalah 6.000. Maka ini adalah nama barang, stoknya, dan jika harganya itu adalah 6.000. Selanjutnya saya akan menampilkan stok.
ke from tabel barang. Jika stoknya itu adalah 10. Saya akan mengarahnya. Nah, maka ini adalah nama barang dan harga jika stoknya itu adalah 10. Selanjutnya saya akan menampilkan nama barang dan harga pada tabel barang, dimana stoknya itu adalah tidak sama dengan 10. Nah, maka ini nama barang dan harga dimana stoknya itu tidak sama dengan 10. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu cara menggunakan order by. Nah, dimana order by itu ada pengurutan. Di sini saya akan mengurutkan jika di jenisnya itu diurutkan dari terkecil ke terbesar. Select nama barang, sini saya akan melakukan nama barangnya, stoknya, dan harga. Jika pada tabel barang ini ID jenisnya, ID jenis, dari terkecil ke terbesar, SC atau ascending. Maka ini adalah pengurutannya. Mana barang so harga ini. Nah, dimana di sini jenisnya itu diurutkan dari terkecil ke terbesar. Ini dapat dilihat pada ini. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan di mana harga barangnya itu diurutkan dari terkecil juga ke terbesar. Stok, harga, from tabel barang, order by, harga, ASC atau ascending. Nah, maka ini urutan harganya itu dari terkecil ke terbesar. Sini ada nama barangnya dan stoknya juga. Selanjutnya saya akan mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Di select nama barang, stok, harga, from tabel barang, order by, harga, DSC atau descending. Sini saya akan menguranginya. Nah, maka sini harga diurutkan dari terbesar ke terkecil, dan juga sini ada nama barang dan stoknya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan stoknya itu diurutkan dari terbesar ke terkecil. Di sini select nama barang, stok, harga, from tabel barang, order
buy, stock, DSC atau descending. Nah, maka di sini stoknya itu diurutkan dari terbesar ke terkecil. Dapat dilihat sini nama barangnya dan keluarganya. Di sini stoknya itu yang paling besar itu ada 50. Selanjutnya sini ada count, di mana count itu adalah menampilkan total data pada field tertentu. Di sini ada select, saya akan menampilkan total data pada nama barang. Select count, nama barang, from tabel barang. Nah, di sini nama barang itu ada 20 nama barang. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan kode barangnya. Kode barang, nama barang, stok, harga from kode barang. Nah, sini ada jumlah dari kode barangnya. Di sini ada kode barang, ada nama barang, ada stok dan harga. Sini saya akan menampilkan jumlah kode barang semuanya. Di sini ada jumlah kode barang itu ada 20. Selanjutnya saya akan menampilkan total data, di mana nama barangnya itu jika harganya lebih besar dari 5.000. From tabel barang, where harganya itu lebih besar dari 5.000. Nah, di sini ada 12 nama barang di mana harganya itu lebih besar dari 5.000. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan jumlah nama barang di mana harganya itu sama dengan 3.500. Nah, di sini ada jumlah nama barang itu ada 2. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan di mana nama barangnya, total nama barang itu jika harganya tidak sama dengan 3.500. Nah, di sini ada 18 nama barang yang harganya tidak sama dengan 3.500. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan nama barang, ada tabel barang di mana harganya itu adalah 6.000. Nah, di sini ada total nama barang itu ada 4, di mana harganya adalah 6.000. Selanjutnya saya akan menampilkan nama barang, di
di mana harganya itu lebih besar dari 3.000. Where harga lebih besar dari 5.000. Di sini ada total nama barangnya yang lebih besar dari 3.000 itu ada 16. Selanjutnya sini akan menampilkan dimana nama barang itu jika harganya lebih kecil dari 5.000. Nah, di sini ada total data nama barang itu ada 7, dimana harganya itu lebih kecil dari 5.000. Nah, selanjutnya di sini ada sum, dimana sum ini digunakan untuk menjumlahkan nilai dari sekian data. Di sini saya akan mencari total harga yang ada pada tabel barang. Select sum harga from tabel barang. Nah, jadi ini merupakan total harga yang ada pada tabel barang itu sebanyak 164.000. Selanjutnya saya akan mencari total stok yang ada pada tabel barang. Di sini ada select sum stok from tabel barang. Nah, jadi total stok yang ada pada tabel barang tersebut sebanyak 365. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari total harga dan total stok, di mana ID jenisnya itu adalah 6. Nah, jadi total harga dan total stok yang ada pada ID jenis 6 ini, total harganya itu sebanyak 22.000 dan total stoknya itu sebanyak 50. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari atau menampilkan total data pada nama barang, setelah itu jumlah harga dan jumlah stok. Jadi di sini ada select count nama barang, sum harga, sum stok from tabel barang. Nah, jadi di sini total data pada tabel barang itu bagian nama barang ini sebanyak 20. Setelah itu jumlah harganya itu sebanyak 164.000 dan jumlah stoknya itu sebanyak 365. Nah, selanjutnya sini ada min. Min ini digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil dari sekian data. Nah, di sini saya akan mencari nilai terkecil dari harga pada tabel barang. Select min harga from tabel barang. Nah, jadi di sini nilai terkecil dari harga pada tabel barang itu adalah 1.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari
nilai terkecil dari stok pada tabel barang. Select min stok from tabel barang. Nah, jadi di sini nilai terkecil dari stok itu adalah 10 pada tabel barang. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari nilai terkecil dari harga dan stok pada ID jenis itu 2. Select min harga min stok from tabel barang, dimana ID jenisnya adalah 2. Nah, jadi di sini nilai terkecil dari ID jenis 2 itu adalah 6.000 dan nilai terkecil dari stok yang berada di jenis 2 ini adalah 30. Nah, selanjutnya sini ada max. Max ini digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari sebulan data. Di sini saya akan mencari nilai terbesar dari harga pada tabel barang. Nah, jadi nilai terbesar dari harga pada tabel barang itu adalah 20.000. Nah, selanjutnya sini saya akan mencari nilai terbesar dari stok pada tabel barang. Select next stock from tabel barang. Nah, jadi di sini nilai stok paling besar pada tabel barang itu adalah 50. Selanjutnya di sini saya akan mencari nilai terbesar pada stok jika ID jenisnya itu adalah 6. From tabel barang where ID jenis 6. Nah, jadi nilai terbesar pada stok yang berada di jenis 6 ini adalah 30. Nah, selanjutnya di sini saya akan cari nilai terbesar pada harga jika ID jenisnya itu adalah 8. Select next harga from tabel barang where ID jenisnya adalah 8. Nah, jadi di sini nilai terbesar dari harga yang berada di jenis 8 itu adalah 6.000. Nah, selanjutnya di sini ada AVG, di mana AVG ini digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nah, di sini saya akan mencari nilai rata-rata dari harga pada tabel barang. Sini select AVG harga from tabel barang. Nah, jadi ini merupakan nilai rata-rata dari harga pada tabel barang.
Selanjutnya saya akan mencari nilai rata-rata dari stok pada tabel barang. Jadi di sini itu select HVG stock from tabel barang. Nah, jadi ini merupakan nilai rata-rata dari stok pada tabel barang. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari nilai rata-rata dari harga dan stok ini jika di jenisnya itu adalah 3. Jadi di sini select HVG harga, HVG stok from tabel barang, where ID jenisnya adalah 3. Nah, jadi ini merupakan nilai rata dari harga dan stok jika ID jenisnya itu adalah 3. Nah, selanjutnya di sini ada distinct. Nah, distinct ini digunakan untuk memastikan tidak ada 2 atau lebih baris data yang menampilkan nilai yang sama pada kolom tertentu. Jadi dapat lihat pada tabel barang ini, pada ID jenis ini masih terdapat nilai-nilai yang sama. Jadi sini saya akan memanggilnya atau menampilkannya satu saja. Jadi di sini select distinct ID jenis from tabel barang. Nah, dapat dilihat di sini ada jenisnya itu ada 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. Di sini sudah terlihat bahwa satu aja nilai yang akan ditampilkan. Selanjutnya saya akan mencari pada harga. Di sini select distinct harga from tabel barang. Nah, dapat dilihat sini harga-harganya ada 5.000, 8.000, 14.000, 6.000, 9.000, 20.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000, 1.000, dan 3.000. Ini merupakan tampilan satu saja nilai-nilai dari harga itu yang sama. Nah, di sini saya akan mengurutkannya dari terkecil ke terbesar. Jadi di sini select distinct harga from tabel barang, order by harga ASC. Nah, di sini dapat dilihat sini harga diurutkan dari terkecil ke terbesar, yaitu mulai dari 1, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 9.000, 10.000, 14.000, 15.000, dan 20.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjumlahkan data-data ini. Di sini select count distinct harga from tabel barang. Nah, selanjutnya saya akan mengulangnya.
Nah, jadi total datanya itu ada 12. Nah, selanjutnya di sini ada between dan and, di mana between ini digunakan untuk mendapatkan nilai di antara nilai 1 dan nilai 2. Nah, di sini saya akan mencari kode barang, nama barang, stok, dan harga, di mana harganya itu di antara 5.000 dan 15.000. Jadi di sini select kode barang, nama barang, stok, harga, from tabel barang, where, harga, between 5.000 and 15.000. Nah, dapat dilihat ini merupakan kode barang, nama barang, dan stok dan harga, di mana harganya itu di antara 5.000 dan 15.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengurutkannya dari terkecil ke terbesar. Di sini select kode barang, nama barang, stok, harga, from tabel barang, where, harga, between 5.000 and 15.000, order by harga ASC atau ascending. Nah, jadi di sini harganya itu sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar, yaitu dari 5.000 sampai 15.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari total nama barang yang dimana harganya itu di antara 5.000 dan 15.000. Jadi di sini select count, nama barang, from tabel barang, where, harga, between 5.000 and 15.000. Nah, jadi di sini terdapat 10 data nama barang yang dimana harganya itu di antara 5.000 dan 15.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari jumlah stok dan jumlah harga yang dimana harganya itu berada di antara 5.000 dan 15.000. Di sini select sum stok, sum harga, from tabel barang, where, harga, between 5.000 dan 15.000. Nah, di sini jumlah stok yang dimana harganya itu berada di antara 5.000 dan 15.000 tersebut adalah 210. Dan di sini jumlah harga yang dimana harganya itu berada di antara 5.000 dan 15.000 tersebut adalah 85.000. Nah, selanjutnya ada OR. Di sini saya akan mencari data yang dimana harganya itu 3.500 atau ID jenisnya itu 1. Select from tabel barang, where, harga dengan 3.500, or ID jenis sama dengan 1. Nah, ini merupakan data yang dimana harganya itu 3.500 dan ID jenisnya itu 1.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menghapus data yang dimana harganya itu adalah 6.000 or ID jenisnya 02. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi di sini dimana harganya itu 6.000 dan ada jenisnya itu 2 akan terhapus, dan di sini pada data di sini sudah tidak ada. Dapat lihat pada data tabel barang tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada note. Di sini saya akan mencari kode barang, nama barang, stok, harga, ID jenis, di mana ID jenis bukan 7. Di sini select kode barang, nama barang, stok, harga, ID jenis, from tabel barang, where not, ID jenis sama dengan 7. Nah, jadi ini merupakan data-data di mana ID jenisnya bukan 7. Nah, selanjutnya sini saya akan mencari total data pada nama barang ini di mana ID jenisnya itu bukan 6. Select count nama barang from tabel barang where ID jenis sama dengan 6. Nah, jadi di sini total data pada nama barang itu di mana ID jenisnya itu bukan 6 ada 13. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari kode barang, nama barang, stok, harga pada tabel barang di mana harga tidak di antara 5.000 dan 15.000. Ini select kode barang, nama barang, stok, harga, from tabel barang, where not, harga, between 5.000 dan 15.000. Nah, ini merupakan kode barang, nama barang, stok, dan harga di mana harga tidak di antara 5.000 dan 15.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan di mana harga tidak di antara 5.000 dan 15.000. Select zoom
harga from tabel barang where not harga between 5.000 dan 15.000. Nah, jadi di sini jumlah harga di mana harga tidak di antara 5.000 dan 15.000 tersebut adalah 79.000. Nah, selanjutnya itu ada grup P atau penumpukan data. Nah, di sini saya akan menambahkan data ID jenis dengan total harganya. Ini select ID jenis, sum harga from tabel barang, group by ID jenis. Nah, jadi ini merupakan penumpukan data pada ID jenis dengan total harganya masing-masing pada setiap ID jenis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menumpukan data ID jenis dengan harga terkecil. Select ID jenis, min harga from tabel barang, group by ID jenis. Nah, jadi ini merupakan penumpukan data pada ID jenis dengan nilai harga terkecilnya. Nah, selanjutnya di sini akan menumpukan data ID jenis dengan nilai harga terbesarnya pada ID jenis. Next, harga from tabel barang, group by ID jenis. Nah, jadi ini merupakan penumpukan data pada ID jenis dengan nilai harga terbesarnya pada setiap ID jenis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan data ID jenis dengan nilai rata-rata pada harga pada setiap ID jenis. Select ID jenis, AVG atau nilai rata-rata harga from tabel barang, group by ID jenis. Nah, jadi ini merupakan penumpukan data pada ID jenis dengan nilai harga rata-ratanya pada setiap ID jenis. Nah, selanjutnya itu ada inner join. Inner join itu digunakan untuk menghubungkan tabel. Nah, di sini saya akan menghubungkan nama barang pada tabel barang ini kepada nama jenis pada tabel jenis, di mana foreign key pada tabel barang ini adalah ID jenis. Jadi di sini select tabel barang dot nama barangnya, tabel jenis dot nama jenisnya, from tabel barang. Inner join tabel jenis on tabel barang dot foreign key ID jenisnya dengan tabel jenis dot ID jenis. Nah, dapat dilihat di sini nama barang dengan nama jenisnya.
dimana mie sedap ini makanan, Popmie ini makanan, Indomie ini makanan, Pepsodent ini pembersih mulut dan gigi, Listerine ini pembersih mulut dan gigi, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menggunakan Innojoin pada tabel karyawan. Nah, di sini saya akan menghubungkan nama karyawan, alamat karyawan, telepon karyawan, jenis kelamin dengan nama bagian pada tabel bagian. Yang dimana di sini foreign key dari tabel bagian itu adalah ID bagian. Select tabel karyawan, nama karyawan, tabel karyawan, alamat karyawan, jenis kelamin, tabel bagian, nama bagian. From tabel karyawan. Join tabel bagian. On tabel karyawan. ID bagian. Sama dengan tabel bagian. ID bagian. Nah, dapat dilihat di sini nama karyawan, alamat karyawan, telepon karyawan, jenis kelamin dengan nama bagiannya. Nah, selanjutnya di sini ada in. In digunakan untuk mencari data yang bernilai sama. Di sini saya akan mencari data yang bernilai sama pada alamat karyawan. Di select from tabel karyawan, where alamat karyawan, in Denpasar. Nah, ini merupakan data-data karyawan yang dimana alamat karyawannya itu di Denpasar. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari alamat karyawan yang berada di Jembrana. Nah, ini merupakan data karyawan yang dimana alamat karyawannya itu berada di Jembrana.
Baik, sekian konsep SQL, penjelasan cara kerja DDL, dan penjelasan cara kerja DML yang dapat saya jelaskan. Di sini saya ucapkan terima kasih.